Kamu udah bikin video viral tapi view-nya cuma 10 aja gitu kan. Kayak gitu-gitu lah maksudnya. Itu lu ngerasa keganggu gak sih sama iklan-iklan kayak begitu? Ayo mulai. Gue lagi bareng sama Mas Andin sebagai suami seorang dokter, harus rapi banget. Lu tiap hari lu emang harus rapi. Yang pertama saya educator. Dan kalau ngajar kan harus lebih rapi, lebih proper daripada pesertanya. Educator ya. Yang kedua, bajunya ini semua di rumah. Dia cuma punya baju ini ya, satu. Jaketnya ganti-ganti tiap hari. Kalau gue sweaternya satu. Dalemannya yang tadi dilepas tadi. Gak boleh gue paksa. Mas Andin. Halo. Mas Andin ini kalau teman-teman belum tahu, Instagramnya adalah Andin Rahmana. Andin Rahmana. Beliau ini nggak tiap hari lah. Dia sering banget ngeposting tentang literasi digital. Ya. Teman baik gua kenal dia sudah lama gitu. Kita berjuang, itu ya kita membangun sesuatu lah bareng-bareng gitu. Dan akhirnya dia sekarang fokus ngajar. Ya. Tapi lu ngajar doang sekarang atau sambil gojek juga? Sambilannya gitu? Ya, jadi sebenarnya yang orang tahu itu ngajar. Tapi sebenarnya lu nggak ngajar. Utamanya itu iya. Tapi role utamanya itu akademik and community manager. Akademik itu berarti ngurusin program, kurikulum, partnership. Di sekolahan lu? Di Purwadika, betul. Di sekolahnya Purwadika? Ya, bukan punya saya ya. Saya cuma kerja di situ ya. Berarti lu yang nyusun kurikulum lo? Ya. Menarik. Jadi standarisasi, apa yang harus dibawa, capaian apa yang harus ada di tiap program itu, partnership sama eksternal. Pokoknya yang bikin program baru itu di akademik. Kalau community itu manage student sama alumni. Biar masih inilah ya, deket lah ya. Ada engagementnya gitu. Kalau bikin pensi bisa sumbang lah gitu ya. Biasanya kan gitu. Kalau ini kan gitu. Iya. Kalau mau sumbangan biasanya. Betul. Cuman kita kan pensi itu tahun berapa ya? Istilah tahun berapa ya? Masih loh pensi. Sana pensi. Pensi. Itu juga enggak. Iya, oke. Iya, tapi artinya kalau di bisnis itu kan kita harus ngomongin engagement ya. Jangan satu student habis ikut lulus udah selesai, tapi kita masih pengen punya hubungan jangka panjang. Jadi kita bisa support mereka terus gitu. Siapa tahu ada job dari mereka ya. Ya, opportunity baru selalu ada lah. Betul. Jadi tiap hari tapi lu ngajar juga tapi kan? Ya, masih ngajar juga. Masih. Tiap hari ngajar ya? Enggak. Sekarang lebih banyak ke corporate, literasi, digital incubator. Ya, kita ngasih pelatihan gitu ya ke company-company tentang tema-tema ini, tema-tema digital marketing, AI. Menarik nih. Mas Andin, ya. Menurut lu ya, sekarang kan gini, di Instagram, di TikTok itu kan hampir semua orang kayaknya ya. Ngomongin digital marketing. Iya. Caranya gini loh, atau yang paling di TikTok paling sering gini. Kamu udah bikin video viral tapi view-nya cuma 10 aja gitu kan. Kayak gitu-gitu lah maksudnya. Itu lu ngerasa keganggu gak sih sama iklan-iklan kayak begitu? Ya, jadi gini, namanya serius nih. Satu istilah itu kan pasti penafsirannya ada banyak. Digital marketing sama dengan bikin konten viral gitu kan. Digital marketing sama dengan iklan. Gitu. Padahal kan digital marketing itu luas banget. Betul. Pak Anu tahu sekali. Enggak. On paid ad itu kan ada banyak elemennya gitu dalam digital marketing. Jadi artinya ya kita pengen selalu mengedukasi, meliterasi bahwa digital marketing itu luas banget loh. Gitu. Jadi buzzer tadi salah satunya. Itu adalah ya bumbu lah dalam sosial media yang mana itu bagian dari digital marketing. Kita ngomongin website, SEO, sekarang ada GEO. Pencarian di AI, di generative AI. Ads, kontekstual web ya. Iya, gitu ya. Sosmed itu sendiri, email marketing dan seterusnya itu banyak banget gitu. Jadi ya ada yang mensimplifikasi itu terlalu kecil. Ya digital marketing mah ini doang gitu. Ada, tapi ya nggak apa-apa. Ya namanya. Pasar lu nggak ganggu ya? Nggak apa-apa gitu. PR kita adalah selalu mengedukasi yang benar. Gitu. Berarti mereka nggak benar ya? Kebenaran itu kan hanya milik Allah ya, gitu. Betul. Kita manusia mah tempatnya salah dan lupa gitu. Tapi yang
brand atau perusahaan yang masih concern sama digital marketing ini masih banyak gak sih? Masih banyak banget. Individual sendiri? Masih banyak banget. UMKM? Iya, apalagi? Oh ya. Gitu. Jadi masih sering banget kita ngasih training ke dealer mobil gitu ya, Oh, atau iya. ke UMKM. Animo masih banyak, Ya. brand masih banyak ngomongin marketing. Berarti either dia butuh di advance kan marketingnya, atau emang orang-orang baru biasanya kan. Ya. Nah, atau sekarang dengan adanya AI nih, eranya kan era AI. Iya. Ya, cepet banget segala macam, kayaknya buru-buru gitu ya. Iya. Nah, ada nggak sih, maksudnya lu di lapangan gitu ya ngelihat brand tuh worried nggak sih sama AI itu, atau mereka adaptasinya kayak gimana sih yang lu lihat lah? Ya. Setiap kali ada teknologi baru itu kita pasti selalu latah. Oh ya. FOMO, Betul. ya kan? Kita harus pakai AI. Gimana caranya bikin animasi? Ya. Iklan pendek. Iklan 3D gitu-gitu. Tapi kan bukan itu sebenarnya esensi Ya, AI betul, gitu. Ya. betul. Ada satu kutipan yang sangat saya suka, Pak. Keren nih. Belum. Coba yang di belakang diem dulu. Jangan tepuk tangan dulu. Kayak belum. Ya, ada satu kutipan yang saya suka. AI itu pengali. Pengali. Diulangi. AI itu pengali atau multiplier. Oke. Kalau kita statusnya sekarang -5, dikali 10 sama dengan minus Minus 50. Kalau kita 0 dikali 10 sama dengan 0. Betul. Tapi kalau kitanya sendiri 10 dikali 10 sama dengan 100. Oke. Nah, yang sering terjadi adalah sekarang AI itu kan booster. Tapi kalau fundamentalnya aja nggak maksimal, yang mau di-boost itu apa? Oke. Gitu. Yang sekarang sering terjadi adalah misleading. Oke, semua bikin konten pakai AI. Gitu. Tapi akhirnya kontennya sama semua. Iya. Karena AI-nya juga prompt-nya nggak jelas, output-nya nggak disaring, asal tayang aja gitu. Jadi keresahan kita saat ini adalah kitanya harus punya understanding dulu tentang bidangnya. Oke. AI itu bantu biar makin efisien, biar makin produktif gitu. Kalau kita sendiri masih menyamakan digital marketing dengan marketing konvensional, IG masih dipakai jadi papan pengumuman. Iya. Mau pakai AI kayak gimana? Kalau gue udah nggak, gue IG sekarang jadi pakai papan seluncur. Ini Kalau mau ketawa boleh loh. Nanti kalau kurang bayar nanti. Belum bisa ketawa. ya itu. Daripada papan penjelasannya kan. Ya, tapi artinya kalau sekarang AI itu masih dipakai jadi sekedar mading Iya. yang basi. One way communication lah gitu ya. Iya, madingnya udah terbit. Iya. Terus mau dipakein AI, ya mading versi yang lebih keren aja. Betul. Tapi tetap mading, esensi komunikasi, esensi interaksi. Digital marketing itu kan two-way communication, engagement gitu loh. Itu yang masih sering salah kaprah. Jadi sebelum kita ngomongin AI, kita benerin dulu yuk fundamental digital marketingnya dulu. Marketing harus humanis, marketing harus interaktif, marketing harus engaging. Kalau itunya udah jadi pakai manusia, baru udah di booster pakai AI. Oke. Nah, ya kadang-kadang kita tiba-tiba langsung pakai Suno, bikin Iya. jingle gitu. Kita ngerti nggak sih gitu ya? Betul. Esensi jingle yang oke, kenapa jingle harus dipakai? Jingle itu buat apa? Itu kita ngerti dulu nggak? Iya, itu kayak di acara-acara kan gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Yang penting coba kalau pakai Mas Anu. Itu di Ya tit kan? itu ya, di tit itu. Tapi kemarin itu ada satu, ini intermezzo sedikit ya. Ada TikTok yang bilang apa yang dilakukan Billy Beatbox. Kan ada si insert itu loh. Iya. Si mas-mas insert Iya, itu iya. yang joget Indra Herlambang itu, terus dia Billy Beatbox sambil dia niruin Anugerah Prasa. Di mana sih tuh Anugerah Prasa gitu. Ini teman saya nih, saya kenal nih gitu. Ya, terlepas dari itu, orang langsung bikin VO3. Iya. Wah, bikin ada lumba-lumba makan pempek gitu. Iya. Ya terus kenapa? Betul. Oke, orang lihat ada lumba-lumba makan pempek, tapi esensinya apa? Iya. Yang mau disampaikan apa? Setuju. Kenapa orang harus tahu ini gitu. Betul. Jadi jangan fokus ke AI-nya. AI itu teknologi. Kita punya gergaji mesin sekarang. Tapi kita nggak bisa motong pohon, nggak ngerti caranya motong pohon itu gimana. Ambruk ketiban kita gitu loh. Jadi AI itu bukan Tools aja lah gitu ya. iya, bukan Jenny in the battle gitu. Tapi ya another tools aja gitu. Yang kadang-kadang kita terlalu mendewakan. Tapi kadang-kadang kita juga terlalu menganaktirikan. Ya udah AI seperlunya. Lu jangan, AI ini ada di depan mata lo. Betul. Seluruh dunia pakainya ChatGPT gitu.
Cloud, Perplexity. Oh enggak, kita nggak pakai ChatGPT. Maaf kita. Sorry, develop sendiri. Gemini. Biasanya Gemini itu red flag. Gemini. Yang nggak red flag Scorpio. Oke, kita pakai Aries ya besok. Pakai Aries besok. Gitu, Pak. Gemini biar kayak Trump. Trump kan Gemini tuh. Iya Mas kan, Jinping. emang makanya marah-marah mulu ya kan, makanya emang Gemini itu. Ya. Nah, ada AI yang sifatnya automation. Ya. Marketing funnelnya di automation sama dia tuh. Betul. Salah satu yang terkenal tuh kayak produk-produknya N8N gitu ya. N8N. Dia bikin flow automation marketing gitu kan. Menurut lo itu works gak sih? Maksudnya menurut lo lah gitu. Ya. Jadi kita ngomongin dulu di tingkat maturity-nya dulu. Kalau dia sekarang masih pakai WA, Iya. terus ngebalesinnya masih manual banget, mau di N8N-in apanya? Betul. Gitu. Betul. Karena kita masih ngebales gitu. Mau ada tools secanggih apa, paling mentok dia nanya ke ChatGPT, koreksi kata-kata ini, biar nggak typo-typo amat gitu. Kita masih di level itu. Ada memang yang udah sesuper power itu ya, yang oke kalau ada orang yang submit leads, pakai nama, langsung diekstrak ke Google Sheets, habis itu kirim notifikasi ke Slack, terus kirim email gitu kan. Ada. Dan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan website ya satu kali ya. Sebenarnya iya, cuman biar keren aja gitu kan. Nah cuman memang artinya teknologi itu kan harus tepat guna. Bukan ditempel loh teknologi ini, tapi menyelesaikan masalah dulu gitu. Kadang-kadang kita tuh fokus ke ada teknologi ini keren, taruh gitu. Ujung-ujungnya di bypass manual juga gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang kita identify dulu deh sebelum kita ngomongin N8N, Zapier dan kawan-kawannya. Masalah kita tuh apa? Goals-nya apa? Goals-nya apa? Orang sekarang itu kapasitasnya udah kepake belum? Betul. Kalau dia udah maksimum kepake baru kayak kemarin. Bahasa asli bahasa lokal Bali kan sekarang bahasa Rusia. Majority mulailah ke sana ya. Mulai ke sana lah. Banyak orang Rusia di Bali. Ada beach club yang tidak mampu untuk chatting dalam bahasa Rusia dalam waktu cepat. Kan dia buka Google Translate, dia balas lagi, dia 2 kali gitu. Dan jumlah chat yang masuk lebih banyak daripada kapasitas dia. Ini jelas butuh AI. Betul. Karena sudah jelas problemnya. Harus bisa nge-translate real time dan harus bisa menggandakan si customer service ini gitu. Itu udah jelas pakai AI. Kalau sekarang leads yang kita terima cuman 30 sehari, dari 8 jam ya udah gitu. Manual labor tokennya lebih murah daripada langganan yang itu gitu. Harus tepat guna. Tapi AI lebih murah sih, 300.000 doang soalnya. Iya, cuman kepusingannya ngeset itu segala macam itu kan building sistemnya itu ya. Betul. Itu sih, Pak. Oke. Tapi ke arah positif atau enggak sih dengan adanya AI ini ya? Ya, sebenarnya selalu teknologi itu kan membuka peluang. Cuman kita mau masuk apa enggak gitu. Kalau kita gini-gini aja pakai AI-nya, ChatGPT, saya admin sosmed. Tolong bikinin caption, udah gitu kan. Itu mau Puspa banget. Saya adalah kreatif. Tolong buatkan konten kreatif. Gitu. Iya kan gitu. Kalau kita masih ada di tahap itu, ya sayang underutilize kan gitu. Jadi kayak menuhankan AI ya. Iya gitu, dan menumpulkan kita gitu kan. Kayaknya tadi ada deh dalam poin kita ada, itu. Ya itu nanti ke sana ya. Tapi kalau kita sendiri ngulik, Mas Anu ini dari yang aku kenal sejak 2016. Kita baru kenal 2020. Nggak mungkin. Kita 2020 sudah tidak kenal lagi, enggak. Sudah nggak bersama. Iya, benar. Itu ngulik banget. Dan itu masa depannya itu ada di situ. Kalau ada sesuatu di depan kita dan kita sia-siakan, ya udah. Tapi kalau kita optimalkan luar biasa, masa depan ada di tangan Anda. Betul, tapi memang di dalam prakteknya sebenarnya kan karena gue sendiri ngambil sertifikasi AI. Jadi memang monetizing AI itu sendiri itu hampir cuma subscription sekarang gitu. Cara-cara monetizingnya ya. Yang lainnya tuh benar-benar kita harus bikin satu inkubator sendiri atau satu AI shield lah kayak tadi misalnya bikin image, bikin apa gitu. Emang harus begitu gitu. Kalau enggak, ini nggak bisa dimonetize sih sebenarnya gitu. At the end iya. Kemarin saya baru meeting sama
sebuah company yang tadinya social media listening tool sekarang bikin AI juga. Oke. Ada lah itu ya. Tinggal nambahin 1 huruf di belakangnya. Iya. Ya, belakangnya X. 3 huruf belakangnya X. .ai ya kan. Nah, yang mereka lakukan juga gitu. Kemarin kita ngobrol gitu ya. Kita mau bikin solusi buat UMKM. Jadi UMKM kalau ada legal kontrak tinggal diupload udah ini emang spesialisnya legal. Iya. Ini untuk bikin video, ini untuk bikin image, ini buat jawabin WA, inventory gitu. At the end subscription benar. Cuman sebenarnya kan yang kita jual bukan hanya AI-nya saja. Iya. Tapi produk yang dihasilkan karena AI. Betul. Sekarang ada loh bootcamp. Oh, baru tadi siang gitu. Tadi banget. Tadi siang banget. Dia baru pulang dari acara. Kawinan siapa? Bukan ya? Bukan. Sudah tadi. Sudah. Saya kalau terlalu bersemangat tuh pilek guys ini. Emang Mas Anu ini nggak bersemangat gitu. Nah, tadi ini bukan dari acara itu tapi tadi ada berita di sebuah media. Oke. Dinamo. Homeless. Enggak. Homeless ya? Itu loh kumpulan para mantan. Oke, ya. Para mantan ya. Nggak apa-apa disebut aja Kompas ya. Salah. Bukan. Dia bilang ada seorang yang dituntut karena mengaku membuat lagu. Ya, oke. 2 jutaan per lagu, dia bikin ratusan lagu. Iya. Harusnya nggak pakai AI tapi dia pakai AI. Betul. Itu baru tadi siang tuh beritanya. Nah, yang sering kita lupa adalah AI itu one thing, tapi output yang dihasilkan dari AI itu another thing. Betul. Gitu. Bahkan sekarang ada spesialis bikin video dari Google VO. Bahkan ada bootcampnya. Bootcamp khusus buat bikin video pakai Google VO. Gitu. Itu menarik sih. Ya kan? Saya juga belum bikin tuh gitu ya. Tapi artinya yang orang-orang di level literasi AI kita sekarang itu justru yang kemakan adalah prompt. Itu dia. Jualan prom. 95.000 gitu kan? Jualan prom. Itu gitu. Ya, tapi artinya orang-orang itu memang level advancement-nya itu belum di level AI-nya, tapi level produknya. Setuju. Karena kayak contoh di lagu misalnya. Ya. Kalau teman-teman yang emang ngulik di Suno, sebenarnya ada beberapa YouTuber musisi lah di luar negeri sana, dia udah bilang tuh di banyak video gitu ya, bahwa at the end semua musik yang dihasilkan Suno itu akan di copyrightnya by Suno. Oh iya. Akan di copyright by Suno. Jadi lu mau naikin di Spotify, mau naikin di mana nggak bisa. Nggak bisa dimonetize. Dimonetize bisa, tapi copyright kepemilikannya itu Suno. Milik Suno karena kreatornya itu Suno. Betul. Dan semua musik keluaran Suno itu ada audio fingerprint-nya yang udah pasti itu keluarnya Suno. Gitu. Mereka udah tahu itu gitu. Nah, buat absen itu fingerprint. Iya. Jadi setiap lagu tuh absen dulu. Kalau kurang dia dipotong. Iya. Gitu. Jadi memang caveatnya banyak sih di AI itu ya. Contoh YouTube juga kemarin kan ngeluarin regulasi bahwa semua video yang generatednya nggak ada effort human-nya nggak bisa monetize, gitu kan. Jadi kalau misalnya lu cuma bikin satu video doang terus that's it, ya udah lu nggak bisa dimonetize. Ya. Gitu. Itu yang kadang-kadang kita, tapi kan artinya Suno itu harusnya bukan sebagai komposer, ya kan, Bapak Anu kan? Kalau menurut gue sih komposer. bagus. Suno bagus. Iya, Suno bagus. Karena gini, di industri musik bikin backsound tuh murah harganya. Oh iya. Mending pakai Suno aja udah. Iya gitu ya. Daripada bikin 3 hari dibayar cuma segitu. Udahlah, Suno aja. Suno, iya. Karena industrinya emang kayak gini. Gitu. Oke. Itu PR-nya sih. Iya, gitu. iya. Dan tadi benar setuju. Artinya jadi orang tuh banyak yang sekarang malah belajar prompting gitu ya. Padahal prompting itu di beberapa pembicaraan gua di satu tempat gitu. Prompt engineer itu memang butuh. Kita butuh tahu kita mau ngapain. Dan kita terjemahkan dalam bentuk prompting gitu ya. Tapi kalau kursus dan kursusnya berbayar, gue nggak setuju sih. Gue lebih baik yang mau belajar prompting, lu DM aja dah. Gitu. Gue kasih tahu caranya. Dan maksudnya AI sendiri, kalau teman-teman di luar sana ya yang mulai pengen tahu AI gitu. Kalau komputer lu ada GPU-nya, lu bisa download namanya Ollama,
Di Olama itu lu bisa download model AI. Dan ketika lu pakai itu, lu bisa manfaatin AI itu tanpa internet sama sekali. Dan itu free. Nah, karena apa? Karena memang teknologi ini sesuatu yang ini harus dimiliki sama semua orang. Semua orang tuh harus embrace teknologi ini. Jangan sampai kemudian lu nggak bisa gunain teknologi karena lu nggak punya duit. Nggak bisa tuh. Jangan sampai ke sana gitu. Makanya kalau orang-orang yang gue sih gue nggak against dengan prompt engineer yang jualan ya. Cuma gue berharap jangan dijual lah gitu. Kasih kelas aja lah, maksudnya ini aja lah. Tapi untuk itu Mas Anu, apakah memang ini tuh fenomenanya ternyata adalah orang tuh pengen instan. Jadi seharusnya itu kan bisa dipelajari. Betul. Dan banyak kok open source yang bahas tentang itu gitu. Cuman ribet, aku bayar aja sekali, aku dapat 1.500 prompting yang itu hasil ChatGPT juga gitu loh sebenarnya. Betul. Ya kan? Contoh ya, misalnya gini, tadi ChatGPT misalnya, ChatGPT satu hal gitu ya. Tapi kalau kita bicara otak AI yang dia pada waktu dilahirkan, dia sudah fasih 80 bahasa gitu. Lalu dia sudah punya MOE dalam AI-nya tuh. MOE itu jadi memungkinkan datasetnya besar tapi pencariannya cepat gitu. Nah, itu salah satunya adalah DeepSeek. Nah, DeepSeek yang bikin itu dan itu gratis gitu. Itu gratis. Qwen juga gratis. Mau bikin video juga selain VO3 ada One, ada Kling gitu ya. Itu gratis dan semua bisa dicoba sebenarnya gitu. Karena masalah prompting ini kayak teman-teman buka Twitter deh, banyak itu banget yang ngasih tahu prompting gitu ya. Twitter gitu ya. Cuman artinya kembali ke manusianya tadi loh, Mas Anu. Kalau kitanya sendiri itu 0. Iya, betul. Ya AI-nya nggak akan bantu apa-apa. Tapi kitanya sendiri juga harus tahu, aku tuh mau ngapain sih? Itu. Output yang mau aku cari itu apa? Itu dia. Masalah yang aku tahu apa? Ekspertisku itu apa? Betul. Jadi nggak 0 gitu loh. Kan ada yang, aku mau cari duit tambahan. Oke. Terus kamu bisanya apa? Enggak, aku nggak bisa apa-apa. Carikan 5 opsi cari duit. Ya nggak kemana-mana. Kalau orang sekarang gini, aku pengen duit tambahan. Terus AI-nya nanya, kamu bisanya apa? Aku bisanya nyari duit tambahan lewat AI. Puyeng terus kan gitu. Jadi karena tipikal anak sekarang kan mendebat sesuatu yang udah jelas itu bukan didebat gitu. Gitu. Emang ngeyel aja tuh di Twitter tuh kan, ya kan? Anda sobat-sobat Twitter ini kan, ya kan? Oh enggak, saya main TikTok sekarang. Oh iya. Yang ini ya. Yang joget-joget kalau gua. Nah, tadi memang kalau ya bukan nol banget lah ya. Artinya jadi kalau kita emang kurang pemahaman di AI, kayaknya akan agak terbata-bata, gagap gitu ya. Nah, sama halnya dengan brand nih. Benar. Ketika brand kemudian terpasrahkan dengan teknologi dan lain-lain, mereka nggak ngerti dan lain-lain, akhirnya ada satu nama yang sering muncul nih, buzzer. Gue bikin konten gini nggak laku, gue bikin konten gini nggak ada yang komen, udah pakai buzzer aja lah. Pendapat lu secara profesional sebagai edukator dan sebagai suami seorang dokter. Kenapa yang bagian itu dibahas juga sih? Dan sebagai sekarang keluarga Bekasi ya. Iya, warga Bekasi sekarang. Sebagai warga Bekasi nih, di mana banyak komikanya di sana. Iya, terus jawabannya harus lucu dan akurat. Menurut pendapat lu buzzer itu gimana? Ini dia pertanyaan sulitnya gitu. Jadi gini, Pak. Dalam marketing itu kan ada yang hitam, putih, dan abu-abu. Anda kan Anda kan pemeran pengganti. Di hitam putih ya gitu. Dan Om Deddy kan sering bilangnya gitu kan. Dunia ini tidak hitam putih gitu. Jadi gini loh. Kalau kita mau realistis, ini kita pakai kacamata realistis lah. Aku pernah di brand, aku pernah di agensi, sekarang ngajar gitu. Ya, at the end kita butuh report. Tahu banget. Kita butuh laporan kepada stakeholders yang mungkin tidak memahami cara kerja sosial media dan digital marketing secara utuh. Yes, betul. Di kacamata mereka itu framing, di kacamata mereka itu agenda setting gitu. Yang mana solusinya adalah rilis. Yes. Yang minimal biar comment section tidak sepi. Tampak seperti hidup. Minimal kalau bikin kompetisi, activity ada yang ikut. Minimal kalau ada krisis ada yang belain gitu kan. Yang meskipun anak muda zaman sekarang itu ketebak. Iya. Oh, buzzer nih pasti. Iya, cuman kan
memang bukan itu objektifnya. Objektifnya bukan ke orang publik, objektifnya ke stakeholder. Ini loh, sentimen kita positif loh. Ada kok yang belain kita, kok kita nggak salah-salah amat. Ya itu nggak apa-apa. Betul. Karena objektifnya itu sama kayak masang iklan di billboard tempat bosnya pulang, jalan pulang. Secara budget wise tidak wise. Ngapain ngeluarin, kan bukan segmen ke situ, tapi kan bosnya lihat. Yang penting bosnya seneng, itu KPI. Taruhlah ada tadi disebut kementerian gitu ya, atau ya pemerintahan lah. Itu pakai buzzer, setuju gak sih? Gini loh, gini. Takut dia. Gini. Hati-hati, tolong, hati-hati, tolong. Makanya kan pertanyaannya sulit.